Shalom, perkenalkan nama saya Mega Putri Lumban Gaul. Saya mahasiswi IAKN Negeri Tarutung. Saya semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah teman-teman, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami, yaitu dari Ibu Peti Pakpahan mengenai mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana tahapan-tahapan dalam menggunakan metode pembelajaran, yaitu metode Jigsaw. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu mengenai metode Jigsaw, sebelumnya kita harus tahu apa tujuan dan manfaat dari metode Jigsaw tersebut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran metode Jigsaw adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Pembelajaran yang menggunakan metode ini yaitu menganut pada teori kognitif, Jean Piaget, dan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Pembinaan pengetahuan seperti ini dapat menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah manfaat metode Jigsaw. Ada beberapa manfaat yang dapat saya simpulkan dari metode pembelajaran Jigsaw ini. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan diri tiap individu. Yang kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Dan yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang. Yang keempat, sikap apatis berkurang. Yang kelima, pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, motivasi belajar lebih besar. Yang keempat, hasil belajar lebih tinggi. Yang kelima, retensi atau penyimpanan lebih lama. Yang terakhir itu meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Selanjutnya, comparative learning. Comparative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetensi dan ketersaingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari metode Jigsaw. Berdasarkan etimologinya, kata Jigsaw merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dengan terjemahan bahasa Indonesianya adalah gergaji ukir. Pola pembelajaran model Jigsaw menyerupai pola secara penggunaan sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan aktivitas belajar dengan melakukan kerjasama dengan siswa lain dan rangka mewujudkan tercapainya tujuan bersama. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe Jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok atau group to group atau change dengan suatu pembelajaran penting, yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Dalam teknik ini peserta didik belajar dengan sebuah kelompoknya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode Jigsaw. Yang pertama adalah siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan anggota maksimal 5-6 tiap kelompoknya. Lalu yang kedua, peserta didik masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi bagian materi yang berlainan.
Yang ketiga, masing-masing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab atau materi bagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang diisi disebut sebagai kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab atau materi mereka. Setelah anggota kelompok ahli selesai mendiskusikan subbab mereka, maka selanjutnya masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asli dan secara bergantian mengajar teman dalam satu kelompok yang mengenai subbab atau materi yang telah dikuasai, sedangkan anggota lainnya mendengarkan penjelasan dengan seksama. Masing-masing kelompok ahli melakukan presentasi hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Guru bersama siswa membahas soal dan guru memberikan kuis atau evaluasi. Evaluasi adalah maksudnya di sini menilai, membandingkan, menyimpulkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memusatkan, menafsirkan, menghubungkan, dan membantu siswa. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya membuat gambar yaitu agar teman-teman dapat memahami, lebih mudah lagi memahaminya, yaitu langkah-langkah metode jigsaw itu sebagai berikut. Dari langkah-langkah metode jigsaw tadi, penerapan model pembelajaran jigsaw tidak seluruhnya berjalan dengan lancar dalam proses pembelajaran. Terdapat juga faktor penghambat dan faktor pendukungnya, yaitu yang pertama, faktor pendukung. Pembelajaran kooperatif jigsaw ini merupakan lingkungan belajar di mana siswa belajar bersama dalam suatu kelompok kecil yang heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Siswa melakukan interaksi sosial yang untuk mempelajari materi yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Jadi, siswa dilatih untuk berani berinteraksi dengan sesamanya. Pembelajaran dengan metode ini akan berkembang jika siswa menguasai pelajaran yang tentunya didukung dengan buku-buku pelajaran yang relevan. Nah, yang kedua itu faktor penghambat. Nah, di sini faktor penghambat, tidak selamanya proses pembelajaran dengan model jigsaw ini berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa penghambatan yang dapat muncul. Yang paling sering terjadi adalah kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan model jigsaw ini. Peserta didik dengan pengajar masih terbawa kebiasaan metode konvensional di mana pemberian materi terjadi secara satu arah. Faktor penghambat yang lain yaitu kurangnya waktu. Proses model ini membutuhkan waktu lebih banyak. Sementara waktu pelaksanaan model ini harus disesuaikan dengan beban kurikulum. Nah, selanjutnya ada teknik dalam metode pembelajaran jigsaw ini. Teknik ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan model pembelajaran komparatif tipe jigsaw juga dijelaskan. Yang pertama, memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan daya pemecahan masalah menurut kehendaknya sendiri. Dan yang kedua, hubungan antara guru dan murid dapat berjalan secara seimbang dan memungkinkan suasana belajar menjadi sangat akrab, sehingga memungkinkan keharmonisan. Yang ketiga,
memotivasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu pendekatan kelas, kelompok, dan individual. Nah, kelemahan dari tipe komparatif tipe jigsaw di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Yang kedua, apabila peserta didik tidak memiliki rasa percaya diri dalam mendiskusikan, menyampaikan materi pada teman-temannya. Lalu yang ketiga, butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang. Sebelum model ini bisa berjalan siswa yang aktif akan lebih mendominasi. Dari materi model pembelajaran jigsaw tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran komparatif atau teknik model jigsaw itu menjadi suatu alternatif pembelajaran untuk menerapkan strategi pembelajaran yang tepat pada beberapa materi pembelajaran. Metode pembelajaran komparatif tipe jigsaw merupakan pembelajaran yang menekankan terhadap pembelajaran kelompok dan menuntut siswa untuk saling membantu dalam hal pemahaman materi bahan ajar. Karena di dalam kelompok tersebut terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. Sehingga diharapkan siswa dengan mudah dapat memahami materi yang dipelajari dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi. Metode ceramah memiliki kelebihan yang berpusat hanya kepada guru, yaitu guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya, serta mudah menerangkan pembelajaran dengan baik. Oke, baiklah. Sekian dari hasil pemaparan saya mengenai materi mengenai metode pembelajaran model jigsaw. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.